Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melanjutkan uh, project untuk dalam pembuatan res grafik. Nah, langkah untuk selanjutnya awal dari pembuatan res grafik atau bisa dibilang itu adalah acuan untuk pembuatan pit limit. Jadi yang pertama itu kita harus membutuhkan yang namanya crop line dan juga konstruk. Yang pertama itu kita buat desain file baru, atau tidak boleh menggunakan desain file blocks karena hasil dari pengolahan nanti akan masuk ke file block semuanya. Ini kita buat layar baru terlebih dahulu, tuliskan pit. Nah, yang pertama tuh pit ini kita masukkan data crop line. Nah, untuk model dari batubara ini itu kita menggunakan batubara yang SIM paling bawah. Jadi kita menggunakan batubara crop line B. Kita copy terlebih dahulu. Copy dan duplicate. Nah, di sini kita butuh data konstruk juga. Konstruk itu kita menggunakan yang B juga. Nah, untuk konstruk, untuk acuan yang pertama itu kita disarankan untuk menggunakan elevasi yang paling rendah. Semisal kita menggunakan elevasi di ini, untuk contohnya kita menggunakan elevasi yang ke 97. Di 97 kita copy. Nah, jadi untuk perhitungannya nanti, untuk perhitungan jumlah pembuatan res grafik, dia akan mengacu dengan konstruk B floor yang dengan kedalaman sampai ke kedalaman minus 70. Tahap selanjutnya itu kita lihat batas IF-nya. Jadi kita tinggal buat garis untuk menggabungkan untuk membuat sebuah poligon. Kita bisa klik S di sini. Oke. Nah, selanjutnya buat juga di garis sebelah S. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita menggabungkan semua garis ini untuk jadi poligon. Ini kita konekkan. Karena garis ini kelebihan, kita bisa menggunakan relimit untuk memotongnya. Ini trim to boundary, batasannya ini, dan potong yang garis yang berlebihan. Oke. Kita konekkan lagi. Ini kita relimit juga, trim to boundary, batasannya menggunakan garis yang ini, dan yang dipotong adalah kayak ini. Oke. Kita konekkan. Nah, jika sudah selesai, kita convert jadi poligon. Kita convert poligon. Nah, jika sudah, kita lihat terlebih dahulu, guys. Kita skip terlebih dahulu, convert lagi poligon. Oke, seperti itu jadi poligon. Kita cek terlebih dahulu
Oh, sudah jadi poligon. Nah, jika sudah dapatkan bentuk seperti ini jadi poligon, selanjutnya itu kita membuat strip, atau kita akan membuat strip design. Nah, tahap pertama itu kita membuat garis, nah, di mana garis ini merupakan nanti awal dari pembuatan blok-bloknya. Jadi kita buat garis tegak lurus, atau bisa mengikuti ini di sisi ini. Lalu kita copy. Ini disarankan untuk menggunakan copy agar bentuk garis yang kita copy itu sama. Skip karena kita bisa taruh di sini. Kita buat garis yang horizontal. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita ingin membuat garis, yaitu pembuatan blok dan strip. Nah, caranya itu kita masuk ke menu strip design, kita generate strip. Nah, untuk inputnya ini kita akan membuat garis untuk yang pertama ini. Kita akan membuat bloknya terlebih dahulu. Nah, untuk bloknya itu kita klik ini, pick, kita pencet yang ini untuk awalannya, kita pencet yang sebelahnya lagi, kita pick, masukin. Nah, untuk poligonnya kita masukkan juga. Nah, untuk di .mout ini kita centang yang poligon, otomatis file outputnya nanti dia akan langsung masuk ke desain file blok. Nah, untuk layarnya ini kita kasih nama aja, jadi BL, atau ini untuk bloknya. Untuk strap modenya itu kita menggunakan leaf. Nah, untuk leaf ini dia akan mengikuti bentuk poligon atau mengikuti batas paling press. Nah, untuk strap di sini dia itu lebar dari blok-blok yang akan terbentuk nantinya. Kita pencet yang paralel aja. Untuk ukurannya ini bisa menyesuaikan, bisa 50, 100. Di sini saya menggunakan 50. Setelah itu di bahan prefix ini untuk penamaan. Jadi semisal ini BL, counter ini dia itu untuk nilai kenaikan. Jadi semisal kita menggunakan 01, nah nanti dia nomornya akan mengikuti nanti dari counter ini untuk awalannya, dan increment ini untuk kenaikannya. Jadi untuk hasilnya namanya nanti BL01, nanti ada BL02, dan begitu seterusnya. Untuk side definition-nya ini kita menggunakan yang vertikal. Jika sudah, kita langsung apply. Nah, untuk hasilnya dia akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat garis yang vertikal atau yang horizontal, atau biasa disebut di sini dengan nama strip. Kita ketik strip. Untuk statementnya kita pakai leaf. Kita cuma perlu ubah yang di bagian penamaannya. Sini kita pakai yang namanya jadi ST aja. ST01 dan 0. Kita vertikal. Untuk
ini kita pick ulang, kita pick ini, kita pick. Nah, untuk di bagian poligonnya itu harus dihapus karena kita menginput poligon ini cuma sekali. Jadi semisal kita pas pembuatan blok itu kita tidak masukin poligonnya atau crop line ini, berarti pas pembuatan strip ini kita perlu mempick untuk poligonnya sama kayak kita tukar pokoknya ya. Jadi kita membuat untuk pick poligon ini hanya sekali, salah satu dari proses ini. Jika sudah selesai, kita langsung okekan aja. Nah, untuk hasilnya dia akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan intersect, yaitu kita akan menggabungkan garis-garis ini agar sesuai dengan bentuknya. Kita strip design, strip intersection. Nah, untuk primary blocknya itu kita masukin yang blok pertama, blok yang awal tadi. Kita tinggal row dan kita masukin yang data blok semuanya. Jika sudah selesai, kita masukin yang untuk sekunderinya itu kita masukin yang strip row dan masukin yang st st. Oke. Nah, untuk penamaannya di sini layernya ini kita ketikkan aja menjadi, untuk outputnya bisa dinamakan blok strip. Nah, selanjutnya itu untuk di bagian konstan ini kita isi konstan. Terus yang selanjutnya ini kita masukin yang primary block, yang ketiga kita masukin ke secondary block. Untuk name value nya ini untuk penamaan dari hasil intersect tadi, kita ketik in aja. Untuk prefixnya ini kita masukin 1, 3, 4. Ini untuk penamaannya ini 1, 3, 4, 5. Nah, jika sudah selesai kita langsung okekan saja. Nah, jika sudah selesai maka hasilnya akan kita lihat muncul di sini. Nah, hasilnya akan muncul di sini. Dia akan berbentuk seperti ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan penggabungan dari blok-blok ini, karena pada proses pembuatan solid, blok yang terlalu kecil itu dia untuk solidnya tidak akan terbaca. Jadi kita langsung gabungkan blok yang kecil-kecil ini. Caranya itu kita ke blok, kita klik kanan, terus proses. Nah, di sini kita pakai yang merge better block. Nah, untuk block name-nya kita masukin yang akan kita hapus terlebih dahulu. Misal ini ada INB 10S08. Kita pakai pick aja, langsung pick tabel yang ada di sini. Nah, ini bisa masuk. Yang kedua kita pick lagi yang di sini. Nah, untuk name better blocknya itu untuk penamaan dari blok yang hasil kita gabung. Jadi bagusnya kita menggunakan blok yang paling besar. Ini harus di editing dulu. Edit.
IN 10. Ini kita copy aja. Untuk output layarnya itu kita tetap masukin di file blockstrip. Jika sudah selesai, kita langsung apply aja. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal delete blok yang kecil, maka akan terhapus dan hasilnya akan lebih seperti ini. Kita lakukan untuk semua blok yang ada ini agar hasilnya lebih untuk meminimalisir nanti error pas kita pembuatan project solid. Jadi saya pause dulu. Nah, jika sudah selesai kita merge and center bloknya semuanya, kita sudah selesai menggabungkan semua blok-blok yang kecil tadi, itu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ini kita close saja. Nah, untuk tahap berikutnya itu kita akan membuat project solid. Nah, caranya itu kita masuk ke strip design, terus masuk ke project solid. Nah, untuk di sini kita masukin skemanya. Yang pertama skema grid. Untuk outputnya sini kita akan membuat kanan row folder. Nah, jika muncul seperti ini karena ada 1000 jumlah data yang akan kita buat solid, karena itu terlalu banyak, maka kita buatkan list file. Caranya klik kanan, create, namanya itu kita pakai namanya, kita menggunakan namanya itu berdasarkan sesuai dengan nama hasil dari intersect kita tadi. Kayak seperti ini kan namanya IN. Jadi kita ketik IN. Template-nya IN, kita pakai yang skd. Jadi semua file yang awalnya IN itu kan input di data ini. Kita langsung oke aja. Kita masukin IN tadi. Nah, cara untuk melihatnya kita view. Nah, ini sudah muncul semuanya. Nah, langkah selanjutnya yaitu di layarnya ini kita harus membuat pick project. Kita klik new aja. Sini kita buat main baru, pip boleh. Terus kita masukin skema. Yang kedua kita masukin operationnya itu locate. Terus kita masukin project up. Nah, untuk surface-nya ini kita menggunakan yang paling bawah yaitu before. Terus ini untuk disable automatic generation di uncentang terlebih dahulu biar dia tidak otomatis. Kita hapus terlebih dahulu. Terus di sini labelnya kita delete aja. Cukup kita ketik mau aja. Yang tabel bawah itu menggunakan project up. Ini kita menggunakan grid toponya. Ini tulis dengan plus. Jika sudah selesai, kita lanjutkan. Jadi artinya project up ini dia solid itu akan dibuat dari bawah kemudian diproyeksikan ke atas. Nah, untuk loket ini itu boleh penempatan solid adalah surface floor-nya. Jadi pada proses pembentukan solid ini kita akan mulai dari bawah ke atas dengan
rule-nya itu dari project, dari lantainya atau bagian dasarnya itu floor naik ke mengikuti dari bentuk grid tabelnya. Langsung oke kan aja. Nah, untuk outputnya ini sini kan hilang, kita keluarin terlebih dahulu. Strip design, solid. Kita masukin file in tadi. Akhirnya kita buat baru aja. Kita ketikkan aja solid. Pit projection, kita masukin pit projectionnya tadi. Nah, untuk name constructionnya ini kita masukkan constant dan strip polygon. Nah, untuk value-nya ini yaitu penamaannya, jadi penamanya itu tetap namanya SO, kita namakan SO aja. SO dengan strip polygon itu kita ambil penamaan dari polygon tadi, mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk parameter sampling lag-nya itu kita pakai yang 10 aja. Jika sudah selesai, kita bisa langsung okekan aja. Nah, jika sudah selesai, kita dapat lihat hasil dari solid yang telah kita buat tadi. Maka bentuknya akan kayak gini. Project solid yang telah kita buat itu akan berbentuk seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita akan melakukan perhitungan stripping ratio. Nah, caranya itu kita ke menu reserve, terus sampel solid, pemasukan yang solid. Untuk ini kita akan membuat file baru dengan luaran list filenya itu kita pakai buat baru lagi, klik. Nah, ini untuk SO, kita pakai SO bintang. Oke, kita masukin filenya, tinggal SO. Setelah itu kita centang apa yang akan kita keluarkan, apa untuk perhitungan yang kita perlukan. Vertiknya sparting, area hektar, ini kita pakai yang square meter dengan sampel densitasnya itu 20. Untuk accumulate dan centroid ini kita centang. Untuk output dari tabelnya ini kita pakai solid pit. Jika sudah selesai, kita lihat ke menu tab interval. Nah, di sini kita masukin yang topografi surface ini, kita masukin grid topo. Untuk reserve intervalnya ini kita masukin semua scene-nya. Oke. Nah, untuk selection expressionnya ini itu kita masukin yang rumus. Ini menggunakan rumus, karena rumus MXL yang kita gunakan tidak bisa terinput, kita kosongkan aja, bisa dikosongkan aja. Jika sudah, kita langsung oke kan aja. Kita tunggu sejenak. Nah, sudah selesai. Untuk hasilnya itu kita bisa lihat di table generic. Jika tidak muncul, kita refresh. Nah, jika dia tidak muncul di sini, itu kita coba untuk close curve dulu.
Kita masuk lagi. Nah, untuk hasilnya itu kita bisa lihat di sini. Nah, jika sudah muncul, kita melakukan proses yang kedua, yaitu reformat. Kita masuk ke reset, reformat sampel, kita pakai yang interval. Masukin skemanya. Untuk reset kita masukin solvitnya, masukin solvit. Untuk outputnya ini kita ganti jadi portingnya kita nyalakan, filter kita oke. Jika sudah selesai kita langsung oke aja. Nah, setelah itu kita akan melakukan ekspor. Kita lihat datanya terlebih dahulu. Tidak muncul lagi. Jika tidak muncul seperti ini, kita close lagi, karena mungkin pas proses pembuatannya ada sedikit error. Coba masuk lagi. Nah, jika sudah selesai, kita coba cek hasilnya. Nah, ini kita lihat. Agak lama. Nah, untuk hasil perhitungan per bloknya itu akan muncul. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mengekspor hasil ini menjadi bentuk Excel. Kita masukin solvitnya, kita langsung oke aja. Nah, jika sudah selesai, kita cek kembali hasilnya itu di project kita, project hasil di bagian Excel. Setelah kita mendapatkan hasil dari perhitungan, itu kita bisa melihatnya untuk mendapatkan jumlah SR-nya. Nah, caranya itu pertama kita harus menghitung jumlah faktor rate-nya. Rate-nya itu adalah 1, karena faktor rate adalah anggapan batu bara itu semuanya terhadap. Selanjutnya itu ada call cover. Untuk call cover itu rumusnya sama dengan interval volume dikali dengan covernya, kali saja. Selanjutnya itu ada call uncover. Call uncover itu adalah batu bara yang tidak terambil. Untuk rumusnya itu sama dengan interval volume dikurang dengan call recover. Selanjutnya itu ada area. Untuk area rumusnya itu sama dengan interval volume dibagi dengan interval thickness. Nah, selanjutnya itu ada call loss atau jumlah batu bara yang hilang. Itu
Dengan anggapan di sini kita menganggap batu bara yang hilang itu 0,3, yang rumus itu faktor rate dikali dengan loss areanya kali dengan 0,7. Selanjutnya itu ada dilution flow. Nah, dilution flow itu adalah jumlah batu bara kotor dengan rumus dengan faktor rate, faktor faktor cover, faktor rate itu faktor rate dikali dengan loss areanya dikali dengan 0,1. Jadi batu bara yang dianggap kotor itu adalah 0,1 meter. Selanjutnya itu ada Colton atau jumlah batu baranya. Terus dengan rumus itu total bor volume ditambah dengan Colton ditambah dengan coal recover tambah dengan coal loss dikurang dengan dilution volume. Di sebelahnya itu ada total loss rate atau batuan bukan batu bara atau yang bukan batu bara. Itu sama dengan total bor volume ditambah dengan coal recover ditambah dengan coal loss-nya kurang dengan dilution volume. Nah, untuk yang ini tadi itu Coltons ini ada yang kurang rumusnya. Jadi untuk Coltons kita sudah mendapatkan rumusnya total bar dan volume dikurang coal recover dikurang coal loss. Ini ada yang salah terus. Ini untuk rumus dari Coltons itu ada coal recover dikurang dengan coal loss kali dengan densitas dari batu baranya 1,3 yaitu batu bara bersih dan ditambah dengan dilution flow dikali dengan batu bara kotor, densitas dari batu bara kotor. Jika sudah selesai, tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat menghitung untuk besarnya dari dua jumlah ini, batu bara dan jumlah yang bukan batu bara. Kita copy terlebih dahulu, kita pindahkan ke layar yang baru.
Sini ada sedikit salah. Sini kita atur terlebih dahulu, masukin OB nya, lalu kita masukin jumlah batu. Ini untuk batu bara dan ini untuk OB. Untuk sementara barangnya kita kasih warna. Oke, maka selanjutnya itu kita akan melakukan perhitungan untuk jumlah dari SR-nya. SR. Untuk dari stripping ratio, di sini kita ada rumus dengan menggunakan rumus yaitu if dari jumlah batu bara sama dengan di sini kita hapus intervalnya. Jadi di sini rumusnya ada if C2 atau jumlah batu baranya sama dengan 0 100 B2 semiring C2 dibagi dengan OB, maka lebih besar dari 100. Dengan C2 artinya rumusnya ini itu jika batu bara bernilai 0 maka nilai SR adalah 100, dan apabila tidak maka OB dibagi dengan batu bara. Jika OB dibagi dengan batu bara berjumlah besi lebih besar dari 100 maka SR akan tetap menjadi 100. Selanjutnya itu kita akan menghitung jumlah OB kumulatif. Untuk objeknya itu menggunakan rumus sama dengan if ini A dua, untuk penamaannya itu A 2 3 4 sama dengan A 1 3 4 10 2 ditambah dengan 1. Nah, obikumnya itu volume OB yang ditambah dengan OB yang ke arah dengan deep down sehingga disebut dengan OB kumulatifnya. Yang selanjutnya itu pola batu bara kumulatifnya. Untuk rumusnya itu sama if A C2. A 1,5
keempat, akumulasi 2 ditambah dengan F1 jadi untuk batubara kumulatif yaitu batubara yang ditambah dengan batubara yang ke arah downbeat sehingga disebut dengan batubara kumulatifnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung untuk SR kumulatifnya. SR kumulatif untuk SR kumulatif yaitu nilai stripping rasio dari volume OB dan batubara yang kumulatif dengan rumusnya yaitu if 2 sama 0,100 if E2 underscore F2 lebih besar daripada 100,100 F2. Nah, untuk SR kumulatif itu dia hasilnya akan sama dengan jumlah SR dari hasil yang pertama untuk perhitungan SR. Kita timbang-timbang. Yang selanjutnya itu SR polar dengan rumus sama dengan if D2 lebih besar dari 100 lebih besar dari ini. Nah, untuk SR polar di sini saya akan mengambil batas untuk SR maksimal. SR yang akan saya ambil adalah SR5. Di sini saya ambil SR5. Maka jika dia lebih dari 5, maka dia nilainya akan menjadi 200. Nah, untuk D2 akan dikali dengan 4 ditambah sini kita bisa menggunakan
Seperti di sini ada 3. Ini saya menggunakan rumusnya, yaitu rumusnya itu jika SR lebih besar daripada 5, maka nilainya akan menjadi 200, dan jika SR di bawah dari 5, maka nilainya akan dikali dengan 7 lalu ditambah dengan 100. Untuk selanjutnya yaitu SR keluar. Nah, untuk di rumus sini itu menggunakan nilai I I2 lebih besar dari 5, dia akan berwarna habis I2 dikali dengan 7 tambah 100. Kita sudah selesai. Hasil dari perhitungan ini kita akan masukkan kembali ke dalam software Landscape. Dengan caranya itu kita save as dengan format CSV. Menggunakan CSV, kita masukkan ke dalam project yang kita kerjakan. Masukkan di bagian data. Yes. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengekspor hasil dari perhitungan kita tadi. Ini kita buatkan tabel file baru. RS grafik. Untuk folder pertama itu ada namanya. Ini disesuaikan dengan judul yang ada di Excel kita. Ada name LD, sini namanya jadi LD. Ada SR. Di kolom kelima ada SR1. SR. Ada objektum. Setelah objektum ada call kumulatif. Ada SR kumulatif. Ini untuk pewarnaan, ada SR full. Dan ini untuk SR color kumulatif.
Untuk OB dan BB ini dia menggunakan desimal 2, itu ada 2 angka di belakang koma. Nah, untuk bagian SR polar dan SR polar itu menggunakan desimal low atau tidak ada koma di belakangnya. Stoichiometri kita menarik panjang dari Oke, jika sudah selesai kita langsung lakukan saja. Jika sudah muncul, kita akan memasukkan Excel yang kita buat tadi ke dalam masing-masing. Caranya kita langsung import ke CSV, kita masukin yang SRS grafik. Untuk table of kolomnya ini disesuaikan dengan urutannya, ada name, B, BB, SR, kode kumulatif, koma kumulatif, SR kumulatif, SR kolam, dan SR kolom. Nah, jika sudah selesai kita input tabel to kolomnya, langsung open saja. Maka Excel yang telah kita buat tadi akan sudah terinput ke dalam Excel. Nah, jika sudah masuk, kita lanjut ke pembuatan grafik dengan berdasarkan dari SR Color dan SR Color kumulatif. Caranya kita langsung ke desain reset, grafik dan reset. Di sini kita masukin itu outputnya, terus grafik. Untuk tabelnya kita masukin hasil dari Excel tadi. Sini kita masukkan solid, topo, makanan button. Sini untuk name ada OB, barunya untuk SR kolnya masukin. Nah, untuk yang pertama ini SR color. Ini untuk grafik SR. Kita langsung lihat saja. Sini ada yang salah, kita coba sekali. Di sini kita masukin SR kolomnya. SR kolom. Di sini berarti dia harus dimasukkan ke jumlah di sini. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Caranya ke reset, grafik, reset. Nah, di sini kita masukin untuk outputnya, kita masukin result tabelnya SRS grafik. Untuk blok tabelnya pakai yang solid, di sini grid pakai grid paku. Untuk blok kolomnya pakai namanya. Untuk ini kita isi seven nama B, BD, dan SR.
yang di bagian display control column itu kita masukkan untuk SR column dan SR column-nya, lalu kita okekan saja. Nah, jika sudah selesai, filenya akan di bagian box. Nah, untuk hasil sendiri dia akan seperti ini. Nah, ini untuk base grafik extracolor. Nah, selanjutnya kita buat untuk preset untuk base grafik extracolor kumulatif. Nah, kita ganti menjadi extracolor kumulatif. Jika sudah berhasil, hasilnya bisa kita lihat di sini. Oh, sini kita lupa untuk mengganti namanya. Kita coba lagi, set ini sekolah kumulatif. Ini untuk kita hanya diletakkan saja. Kita sudah selesai. Kita coba buka. Nah, untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat peak limit, dimana kita akan membuat peak limit yang berdasarkan dari SR yang telah kita buat. Nah, jadi untuk SR yang memiliki atau yang tidak ekonomis itu ada yang pada bagian merah. Nah, untuk yang di atas ini mungkin karena pada saat perhitungan ada yang salah, di sini pembacaannya jadi SR-nya jadi terlalu tinggi. Jadi untuk pembuatan limit kita dapat mengacu pada garis yang berwarna biru. Kita tinggal buat untuk peak limitnya lagi. Peak limit. Ini kita okekan saja. Kita edit. Lalu kita akan membuat limit dari peak yang akan kita buat. Klik S. Sini untuk peak limitnya saya mengambil res grafik yang masih bergradasi biru. Untuk peak limit dari SIM yang saya buat hasilnya seperti ini, dengan kita masukkan crop plan lagi, crop plan B untuk batas. Copy. Kita lihat dari konstruksi dulu. Kita tinggal tarik. Ini kita remit. Oke, jika sudah selesai untuk kita
dibengkokkan agar tidak terlalu tajam. Kita konekan terlebih dahulu, lalu kita buat kurve agar dia tidak terlalu patah di sini, agar pada saat pembuatan desain bisa lebih bagus. Untuk pit limit kita konekkan semuanya agar membentuk poligon. Kita konekkan, kita edit, kita convert to nah itu pit limit dari data yang telah diberikan dapat dilihat dia berbentuk seperti ini, dan dari bentuk dari sumber daya dia masih masuk ke daerah sumber daya yang terukut. Cukup sekian dari tutorial yang saya berikan. Ketemu lagi di video selanjutnya.